buku tulis Viko dirobek-robek ditempelin di kamar. Semuanya buku curhatannya. Sama temen? Itu temennya kenapa? Saking nggak ada yang suka sama Viko, nggak tahu kenapa. Kata Abi Rahmat suruh siap-siap. Mau ngapain? Mau ke mana? Nggak tahu kan mau ke mana. Pada akhirnya instruksinya cuma siap-siap. Siap-siap. Bingung. Habis itu Viko langsung siap-siap. Nggak langsung dijemput. Nggak tahu diem dulu gitu. Nah, habis itu Viko nanya-nanya, kenapa ya teh Viko disuruh pulang? Viko belum kepikiran Abi tuh meninggal di situ tuh. Viko tuh kepikirannya, oh mau jalan-jalan kali. Soalnya Viko di situ lagi seneng moodnya, lagi ya bisa setoran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alfat dimanapun berada. Alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi di episode bincang bareng santri nih, yang episode akhwat. Sekarang kita sudah kedatangan salah satu pengurus akhwat. Kalau dengar-dengar paling rajin lah gitu pengurusnya nih. Langsung saja kita sambut Kak Afiko. Assalamualaikum Kak Afiko. Waalaikumsalam. Nama lengkapnya apa sih? Nama aku Afiko Fajriyah. Afiko Fajriyah. Kalau ditebak-tebak kayaknya lahirnya pas subuh ya? Enggak. Siang bolong. Siang bolong? Iya. Apa Fajriyah? Karena aku itu anak pertama dari anak pertama dari anak pertama dan cucu pertama dari anak pertama. Oh, anak pertama dari anak pertama dan cucu pertama dari anak pertama. Oh, Masya Allah. Oh, jadi kayak terbit lah gitu ya. Iya. Yang pertama kali. Yang pertama. Oh, jadi itu. Kalau Afiko itu artinya apa? Viko, kata Umi Viko itu cerdas. Cerdas, Afiko. Masya Allah. Semoga jadi, wah berat sih. Berat anak pertama, dari anak pertama, cucu pertama. Wow, pundakmu ya. Kuat-kuat. Sering-sering diurut. Berat soalnya, Masya Allah. Nah, Afiko jadi penghafal Quran sejak kapan punya keinginan itu? Viko dari kecil tuh udah dibiasain sama Quran. Waktu SD emang Viko lebih cenderungnya ngafal Quran sih. Sukanya daripada belajar formal, Viko lebih suka ngafal Quran. Lebih suka ngafal Quran dari kecil, memang diarahkan ke situ sama orang tua? Iya. Oke. Tapi emang suka gitu? Berarti awal mondok umur? Kelas 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Mondok. Tapi mondoknya tuh di situ Umi juga jadi ustazah, jadi sering bolak-balik. Ya. Enak dong. Selama berapa tahun tuh yang sama Umi? 3 sampai sampai kelas 6 akhir. Terus kelas 6 akhir tuh udah keluar dari situ soalnya fokus belajar UN. Fokus belajar UN. Itu belum kesini ya? Belum, berarti SMP. Oke, kesininya tahun berapa itu? Kesini? Tahun berapa? Umur berapa? Umur berapa? Aku kesini umur 14. Umur 14. 14-15. Berarti nggak jauh dari tamat SMP, berarti jelang apa namanya, SMP jeda dulu ya? SMP-nya nggak mondok berarti? Enggak, kayaknya 15 deh. Enggak. Tahun ke-15 aku kesini, tapi masih 14 tahun. Oh, 15 tahun. Berarti SMP-nya? SMP mondok. Oh, khusus lagi. Kayak gini. Oh, enggak, tapi yang enggak sama Umi. Enggak. Kayak berarti itu pertama kali yang tanpa Umi gitu ya. Jauh enggak? Enggak, masih di Indramayu. Tapi homesick enggak sih? Di umur segitu? Iya. Bisa diceritain nggak pertama kali pengalaman mondok malam pertama, apa yang Kak Afiko lakukan? Viko waktu SMP, waktu mondok pertama kali tanpa Umi itu, Viko masuk pondok nggak sama Umi. Umi pergi ke Arab. Oh, Umi pergi ke Arab? Pas Viko kelas 6 akhir. Kelas 6 akhir? Viko keluar, Umi pergi. Kenapa Umi pergi ke Arab? Mau nyari duit. Ya, Masya Allah. Arabnya di mana tuh tepatnya? Jeddah. Di Jeddah. Ini mah bukan Afiko yang meninggalkan Uminya juga pergi gitu.
Walah. Kalau boleh tahu masih lengkap orang tuanya? Enggak. Ayah sejak kapan? Baru tahun kemarin Tahun kemarin. Tapi waktu Umi ke Jeddah itu ayah gimana? masih ada. Kerja apa? Enggak. Oh, kenapa? Abi emang sakit. Wah, Abi sakit. Oh, maka dari itu Uminya jadi. Umi ke Jeddah. Ya di situ kan Viko mau lulus SD, terus pengeluarannya juga lebih banyak gitu. Jadi Umi pergi nyari tambahan. Ya, Viko berarti di sini berapa bersaudara sudah? 3. Sampai sekarang 3. Oke. Terus gimana ketika Afiko tahu Umi harus ke Jeddah demi Afiko bisa sekolah? Sedih sih. Soalnya Umi perginya tiba-tiba. Tiba-tiba enggak bilang. Enggak. Jadi Afiko enggak tahu. Enggak. Taunya dari siapa? Beberapa hari tuh Umi kan kayak bahasanya tuh Umi tuh nggak ada. Umi tuh dikabarnya ngilang di situ. Ya Viko taunya Umi hilang gitu. Nah tahu-tahu ternyata Umi udah pergi ke tempat PT-nya. Terus itu tahu dari mana? Dicari. Dicari? Afiko nyari? Enggak, apa? Abi juga nggak tahu Umi berangkat. Abi juga nggak tahu. Oh betul-betul Umi sendiri gitu langsung mengambil keputusan. Iya. Setelah tahu ternyata di PT dan nggak bisa juga dilarang gitu ya. Udah nyampe bulat keputusan Umi, masya Allah. Langsung berangkat. Berarti pas berangkat juga nggak ada perpisahan gitu, nggak ada. Sempat ini juga di Arab tuh HP Umi tuh Umi nggak bisa dihubungin. Sempat nggak ada komunikasi sama Umi. Pas di Arab. HP Umi disita sama majikannya. Allahu Akbar. Selama berapa lama itu nggak ada komunikasi? Setengah tahun. Umi berapa lama di Jeddah? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Terus Afiko setelah ditinggal Umi nih ke Arab, baru Afiko dipondokin? Iya. Oh gitu. Sebelum mondok. Oh sebelum mondok. Pas kelas 6 tuh kan Umi berangkat. Habis itu Viko berangkat di pondok tuh nggak sama Umi. Berangkat ke pondok tuh nggak sama Umi. Berarti di situ Afiko mondok, Abi ya manggilnya. Nah, Abi di rumah yang ngurus siapa? Kan Afiko anak pertama. Nah sama nenek sih, cuman Viko lebih cenderung Viko yang ngurus adik-adik Viko juga. Jadi Viko ngurus diri Viko, ngurus keluarga juga, nyari makan. Maksudnya cari sarapan, Viko yang beli gitu. Oh gitu. Jadi menggantikan Umi juga lah gitu ya kondisinya waktu itu. Abi kalau boleh tahu sakit apa? Banyak. Abi dari lahir tuh katanya emang sering sakit. Jadi kayak komplikasi gitu. Cuman waktu terakhir tuh divonisnya diabetes. Tapi waktu Viko selama hidup Viko selama Abi masih hidup tuh Viko taunya Abi tuh asam urat sakitnya. Oh gitu. Ternyata diabetes. Oke. Ayahnya Afiko baru tahun kemarin ya? Tahun kemarin September. Oke. Kita balik dulu ke yang pondok dulu ya. Sebelum ke situ. Apa pengalaman pertama kali mondok dengan tahu Umi bukan jauh di Indramayu lagi, jauhnya di Arab gitu, mana sempat hilang komunikasi juga. Seperti apa kehidupan seorang Kak Afiko di pondok dengan keluarga yang bisa dibilang ini nggak baik-baik aja gitu, nggak yang aman di rumah gitu ya, ada Abi ada Umi di rumah nggak, tapi ya Uminya ke Jeddah, Abi sakit gitu, pasti kepikiran gitu. Gimana tuh? Sempat ini juga sih, kan Viko kan keluaran SD, terus waktu mondok di SD juga, waktu pondok sebelumnya kan emang sama Umi, jadi Viko tuh belum bisa mandiri banget. Nah pas masuk pondok situ tuh Viko tuh belum bisa gitu mondok, belum kebiasa mondok juga. Nah tapi Viko nggak punya tempat cerita, Viko nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Nah terus Viko juga nggak punya temen. Jadi Viko nulis di buku. Kalau Viko pengen curhat ya udah dibuka aja. Soalnya takut kalau sama Abi juga Viko nggak dekat. Jadi Viko ya di situ kalau Viko punya masalah di pondok
nggak bisa ke siapa-siapa. Nggak bisa ke siapa-siapa. Tulis aja gitu. Dan habis itu kan di situ Viko lagi masalah sama kamar tuh. Viko curhatnya ke buku. Buku Viko diambil sama temen Viko. Habis itu Viko buku tulis Viko dirobek-robek, ditempelin di kamar. Semuanya buku curhatannya. Sama temen? Itu temennya kenapa? Saking nggak ada yang suka sama Viko, gak tahu kenapa. Dipajang? Dipajang. Dirobek semua dipajang? Terus mereka kan tahu dong berarti ceritanya Viko. Terus gak ada simpati itu? Enggak. Malamnya Viko disidang sama mereka. Emang buat ini doang, bikin Viko karena nggak suka sama Viko aja gitu. Terus itu malamnya Viko disidang sama mereka. Ngapain kamu aja gitu, dimarahin Viko sama mereka. Kamu nulis kayak gini kenapa aja? Tuh Viko gak ngerti ya, maksudnya Viko juga butuh tempat pengeluaran dari hati Viko. Kenapa mereka marah? Emang Viko ada tulis tentang mereka? Iya, kadang Viko sih, tapi masalah dan mereka juga gitu. Masalahnya sama mereka. Cuman ya di situ emang Viko tuh dari dulu tuh nggak bisa nyingkron hati sama mulut Viko tuh gak bisa sinkron, gak bisa satu. Yang dirasain apa, yang mau diomongin, yang keluarnya beda. Nah, yang keluarnya beda gitu. Jadi ketika disidang Viko diam, nggak bisa. Itu tuh belum lama, baru seminggu. Baru seminggu di situ. Soalnya teman-teman Viko di situ juga emang udah gede-gede. Udah Viko masih SD tapi mereka keluaran SMP, mereka SMA. Banyakan kayak gitu. Tapi Viko tuh nggak diadein gitu? Nggak. Ya bungsu gitu kan? Nggak. Kecil paling imut gitu? Enggak. Jadi dipaksa dewasa. Iya. Viko diam aja lah. Diam aja di sidang. Viko nggak bisa. Dan Viko bertahan, tapi dengan seminggu udah kayak digituin, Viko bertahan selama 3 tahun. 3 tahun di situ. 3 tahun. Ada perubahan nggak maksudnya jadi punya temen gitu? Ada. Cuman ya gitu. Kalau nggak ada teman Viko ya udah biarin. Kalau ada teman alhamdulillah gitu. Ya yang butuh datang. Kalau bahasa Indramayu mah butuh marak. Kalau butuh datang gitu. Kalau enggak ya udah tinggalin. Tapi kok nggak apa-apa gitu, kayak ya udah berarti ya yang penting Viko punya teman gitu. Nah, Masya Allah, keren. Oke. Tadi seminggu pengalaman udah langsung disidang nih. Ada kepikiran kabur gak sih? Enggak? Karena kasihan sama Umi sama Abi. Jadi itu yang jadi penguat ya. Abi sakit, mau nambah pikiran gitu ya. Mau pulang juga mau ngapain? Iya, mau pulang mau ngapain, betul gitu. Nggak tahu Viko mau ngapain. Jadi ya udah Viko di situ aja. Bertahan. Dapat hafalan berapa di situ? Keluar dari situ 17 juz. Dapat 17 juz, Masya Allah. Di antara yang lain? Yang lain kan di sana cuma jadi itu programnya tuh dari pemerintah. Nah, punya 140 santri dibagi 10 rumah ya daerah berbeda-beda di Indramayu. Okay. Jadi satu rumah tahfiz itu ada 20 santri. Nah, terus setengahnya itu 30 juz. Setengahnya 30 juz. 10 orang 30 juz. Gitu. Masya Allah. Sisanya 15 ke bawah. Tapi kau dapat 17. Masya Allah, alhamdulillah. 17 juz dari situ baru ke Al-Fat. Langsung ke Al-Fat itu maksudnya kenapa bisa Al-Fat? Dari sebenarnya pas Umi kan waktu Viko masih mondok di situ, Umi tuh udah pulang. Nah, pas udah pulang. Pas tahun kedua. Pas tahun kedua Viko di situ, Umi pulang. Nah, Viko tuh berharap Umi tuh bisa izinin Viko bisa keluar. Tapi masalahnya akte kelahiran Viko ditahan pemerintah selama 3 tahun. Jadi Viko nggak bisa keluar dari situ. Sudah harus 3 tahun lah pokoknya. Nggak boleh nanggung. Oke. Terus juga emang tanggung sih mau sekolah di mana lagi gitu, tinggal setahun lagi gitu. Tapi di situ Viko cerita gitu sama Umi. Tapi nggak sinkron. Ya jadi tuh Umi tuh gak ngerti apa yang Viko bilang. Ya sebenarnya tuh
masalahnya apa, tapi Vikonya lebih ke bawah emosi perasaan Viko yang excited di hati Viko aja. Gitu. Pokoknya kayak Umi taunya nggak betah nih anak gitu ya. Paling ya Umi taunya tuh ya udah tahan ya. Karena Umi gak ngerti apa gitu. Lebih banyak lagi gitu. Jadi ditahanin aja sampai 3 tahun. Oke. Gimana tuh pas Umi pulang deh? Pas Umi pulang gimana perasaannya? Senang banget. Dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kan kita nggak tahu kan di luar tuh gimana gitu kan kerjanya, kita nggak tahu gitu. Pasti beban banget karena selalu dulu juga punya temen lah gitu yang orang tuanya ke luar gitu. Jadi ada banyak lah cerita gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah. Berarti bisa bahasa Arab ya? Bisa, alhamdulillah. Umi pulang dari Arab langsung bikin apa aja yang dari Arab tuh. Gitu. Ya jadi tambah keahlian ya, Masya Allah. Gitu. Umi pulang ke sana tuh Ramadan. Umi pulang dari sana tuh Ramadan. Jadi tuh setiap Viko pas liburan tuh pasti Umi bikinnya yang Arab-Arab gitu. Buka puasa tuh pasti yang Arab-Arab gitu. Ada perubahan gak sih before after Umi? Ada Umi kurusan. Oh, Umi kurusan. Ya kerja kan ya. Masya Allah. Selain itu? Apa? Gak ada. Alhamdulillah ya. Berarti kan maksudnya capeknya capek fisik aja insya Allah gitu di luar sana. Alhamdulillah. Oke. Ada nanya nggak kenapa Umi gitu tiba-tiba langsung? Enggak. Gimana ya, pas sebelum Umi pulang tuh ternyata sudah terbongkar semua. Jadi tuh ya karena emang biaya Viko tuh kurang, jadi Umi tuh pergi. Gitu. Jadi Viko ya udah gitu, oh ya udah gitu, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Gitu. Udah jelas lah ya. Tapi kesedihnya karena ya gitu, waktu Viko mau lulus kan Viko seharusnya fokus sama ujian. Tapi Viko tuh malah fokus sama ngurusin adik-adik Viko. Viko sedihnya di situ. Ujiannya gimana? Kan di situ Viko corona. Jadi tuh online. Jadi tuh dibantuin Abi juga. Dibantuin Abi. Semoga ini kejujuran ini ya. Ya tapi ya ada ininya lah, ada uzurnya lah gitu ya. Dan nggak yang dibantuin semua kan ya. Ada alasan di situ ya. Pemerintah kan nggak tahu soal itu. Ya. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke tadi ke Alphard itu gimana ceritanya? Kenapa bisa milih Alphard? Iya kan tadi kan sebelum 2 tahun sebelum lulus dari situ tuh Viko udah tertarik karena di sini tuh ada saudara Viko juga di sini. Ada yang Ikhwan udah lulus kan. Jadi udah tahu ya. Tapi Viko nggak tahu Alphard tuh kayak gimana. Viko taunya intinya Viko pengen pindah dari situ gitu. Awalnya Viko tuh kayak cuma pengen pindah, intinya Viko pengen pindah gitu. Nah ternyata emang di pondok Viko tuh beda banget sama di Alphard. Lebih didisiplin Viko di sini. Dan lebih disiplinnya karena apakah peraturan di sini lebih banyak daripada di sana? Iya, karena di sana intensif. Sesuai kesadaran masing-masing. Kalau mau ngaji ya terserah, kalau mau main-main terserah. Makanya Viko nggak 30 juz. Jadi pas Viko masuk di sini, Alphard juga Viko yang pondok yang Viko cari. Jauh, terus disiplin, ketat, terus emang di manage banget waktunya. Nah, itu yang Viko cari banget. Masya Allah. Keren. Udah di sini. Ini tahun kedua kan ya? Tahun kedua. Berarti kemarin, sekarang hafalannya di mana? Juz berapa? Juz 9. Juz 9. Oke, masih tabungan kemarin dong. Iya. Tapi gimana? Maksudnya kan kemarin tabungan 17 juz. Lanjut ke sini. Sama nih pertanyaan dengan santri-santri kemarin. Jadi lebih gampang nggak? Udah punya 17 juz hafalan? Enggak. Enggak. Waktu masuk sini kan, dari pondok sana Viko dapatnya juz depan. Nah terus mulai dari sini tuh Viko juz belakang. Jadi betul. Hafalan baru. Nah pas pindah ke juz depan tuh agak mudah sih. Karena Viko mungkinnya 5 juz depan. Terus itu kesana-sananya nggak asing. Jadi juz 9 juga. Jadi emang yang awalnya aja nih yang ini ya struggle dulu ya karena baru banget. Oke. Insya Allah.
Nah, di Alfat tadi kata Viko lebih disiplin, lebih apa ya? Lebih apa lagi tadi? Lebih ke manage waktunya. Lebih ke manage waktunya. Terus juga dengan keadaan Umi udah balik gitu ya. Istilahnya pikiran Aviko juga jadi lebih inilah ya gitu. Nah, setelah setahun ada kabar Abi ya? Nah, gimana tuh? Ceritain. Ceritain dari mananya ya. Viko sedih waktu Abi mau wafat. Waktu itu tuh minggu terakhir tuh kan waktu awal Viko datang ke sini belum 1 tahun. Belum Abi meninggal tuh Viko belum 1 tahun di sini. Belum 1 tahun. Belum liburan. Kan 3 bulan gak boleh jenguk. Oh iya. Habis itu pas 1 bulan Abi tuh gak pernah bisa datang ke sini cuma pakai motor gitu. Abi bela-belain ke sini pakai motor. Harusnya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi itu tuh minggu terakhir Abi. Pas jenguk itu. Seminggu lagi tuh Viko tuh boleh dijenguk. Tapi tuh Abi tuh udah nggak sabar. Jadi tuh Abi tuh belum 3 bulan Abi ke situ minggu terakhir tuh. Nah, tapi cuma bisa nganterin barang doang. Nah, baru minggu besoknya Abi jenguk. Terus minggu besoknya lagi Abi tuh udah mulai operasi. Tapi Abi tuh nggak pernah mau ke rumah sakit. Jadi dokternya yang datang ke rumah. Di situ Abi ngambil kulit mati. Udah mulai operasi kulit mati. Kaki Abi tuh mulai melepuh karena diabetes. Diabetes basah. Di situ tuh. Terus Abi kok nyesel banget di situ tuh. Abi tuh teleponan kan, video call. Di situ Abi lagi operasi, tapi tuh Abi lagi megang HP. Cuman Viko nggak nelpon Abi, ketemu sama Umi doang. Nah, udah gitu. Ya udah ya kata Umi tuh. Abinya lagi operasi, cenah. Umi tuh lagi mau ngasih makanan ke dokternya. Situ udah. Besok paginya Viko disuruh pulang. Ceritanya tuh sedih. Viko tuh udah ngerasa nggak enak banget dari hari Minggu tuh. Soalnya Viko dikabarin doain ya, Abinya lagi operasi, terus Mide juga mau ke rumah sakit. Mide tuh nenek Viko, nenek dari Abi juga. Terus tahajudnya Viko jadi imam tahajud. Viko tuh udah panas gitu, kenapa kayak nggak enak banget badan tuh kayak keringetan semua. Aneh Viko tuh. Habis itu Viko doa, ya Allah selamatin ya Allah. Apa sih kayak jangan bikin mereka sakit, Viko sedih. Habis itu subuhnya Viko seneng karena Viko udah bisa setoran, biasanya nggak bisa. Habis itu habis halakoh subuh sama Abi Rohmat langsung Viko disuruh siap-siap. Kenapa gitu, overthinking. Kenapa ya, nggak tahu harus apa. Soalnya Viko cepetan cenah. Kata Abi Rohmat suruh siap-siap. Mau ngapain, mau ke mana? Nggak tahu kan mau ke mana. Pada akhirnya instruksinya cuma siap-siap. Siap-siap. Habis itu Viko langsung siap-siap. Nggak langsung dijemput. Nggak tahu diem dulu gitu. Nah, habis itu Viko nanya-nanya, kenapa ya teh Viko disuruh pulang? Viko belum kepikiran Abi tuh meninggal di situ tuh. Viko tuh kepikirannya, mau jalan-jalan kali. Soalnya Viko di situ lagi seneng moodnya, lagi ya bisa setoran gitu. Terus teman Viko ada yang mulai, jangan cenah. Tiba-tiba ngomong gitu, kenapa ya? Viko Kedengaran. Kenapa teh? Bapak Viko lagi sakit. Iya, Abi kemarin lagi sakit kata. Kemarin operasi. Oh iya ya kata. Habis itu mulai overthinking. Abi sehat gaya. Bener aja pas ting nong. Udah dipanggil, ada bel dari luar. Viko keluar. Habis itu dijemput sama saudara Viko sama adiknya. Sama adiknya Abi. Udah merah matanya tuh, udah nangis itu. Habis itu langsung dipeluk Viko.
Abinya meninggal cenah. Zek, Viko gak bisa ngapa-ngapain. Viko diam. Ngapain ya? Viko sedih banget di situ. Soalnya Viko mau nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Terus di depan Viko juga ada Abi Rahmat juga, Viko malu. Nah, udah Viko diem. Diantar dituntun ke mobil. Pas di mobil baru langsung kayak merasa merinding semua badan tuh. Terus langsung nangis di dalam mobil. Selama di perjalanan tuh pasti ada tantangannya. Soalnya di situ tuh pas udah jalan tuh Viko selama 4 jam itu Viko nangis. Selama di jalan tuh Viko nangis. Enggak berhenti kayak ya Allah sedih. Ternyata pas adik yang paling kecil Viko juga nggak tahu kalau dia tuh udah nyampe tol juga, dia nggak tahu dia tuh kenapa dibawa pulang gitu, kenapa pada nangis. Adik Viko tuh kenapa Ayu, cenah kenapa, Viko dipanggil Ayu. Habis itu ya Allah deh masa gak tahu gitu. Terus abinya wafat kata. Terus tuh Shakira tuh adik Vika tuh anak paling disayang sama Abi. Anak paling dekatnya Abi. Nah ya Allah deh gitu. Terus habis itu dia langsung nangis. Ya Allah sedih banget Viko sama adik Viko. Udah gitu selama di jalan tuh kecepatan mobil juga nggak tahu lebih kenceng kayaknya, soalnya diteleponin terus dari rumah, ayo udah mau dikubur. Nah adiknya Abi tuh mau ngelihat nyuruh anak-anaknya tuh ngelihat Abi dulu untuk terakhir kali ya gitu. Tapi tuh di situ tuh masalahnya tuh di Bandung tuh lagi macet. Habis itu di tol Cileunyinya ada kecelakaan, macet juga. Habis itu pas udah nyampe tol Buah Batu salah masuk tol. Jadi panjang banget perjalanannya. Di situ tuh panik banget. Udah nyampe pedesaan, rame ada pasar. sampai gak tahu ya Allah. Jadi nangis aja sepanjang jalan dia. Lebih panjang. Jadi tuh panjang. Yang seharusnya mau di kuburnya jam 10. Jadi zuhur. Wah jauh. Abi meninggalnya subuh jam 4. Deh. Masya Allah. Oke, itu ceritanya ya Masya Allah. Jadi apa ya, kalau Ustazah sih percayanya orang-orang yang ditinggal sama orang-orang tersayang tuh apa ya, lebih kuat lah daripada yang belum pernah ngerasain. Ya karena ya gak apa ya, benar-benar merasakan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi kita diingatkan bahwa ya kita milik Allah gitu, nggak ada yang abadi gitu, kita nggak punya apa-apa gitu. Semua yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat sama kita itu milik Allah gitu. Jadi apa ya, dapat pendidikan, dapat pengajaran khusus lah gitu dari Allah tuh ketika diambil orang-orang tersayang gitu. Ustazah tuh pengen tahu, Afiko kan katanya nggak dekat sama Abi nih. Tapi pelajaran apa yang Afiko masih ingat dari sosok Abi, entah dari kebiasaannya atau ada kalimat yang pernah keluar dari mulut Abi yang pernah disampaikan ke Afiko gitu. Supaya kita bisa belajar bareng dari sosok beliau gitu, almarhum. Viko kan nggak dekat sama Abi, tapi tuh mau bahasanya mau pilih kasih, tapi Abi tuh sayang ke semuanya. Kalau menurut Viko ya, kalau misalkan lebih sayang sama adik Viko itu pilih kasih, tapi tuh ternyata tuh Abi tuh sayang sama semuanya. Abi tuh lebih, waktu Viko mondok dulu tuh Abi tuh lebih mentingin Viko ternyata. Viko kira kan ya Abi mah sama Dede terus tapi tuh ternyata Abi tuh sayang banget sama Viko. Terus waktu selama 3 bulan gak boleh ketemu sama Abi tuh nasihatin Viko terus. Viko kan ngeluh susah gitu ngafalin juz belakang gitu. Abi ngasih doa, Abi bilang cenah hasbunallah wa ni'mal wakil cenah. Sebutin itu cenah. Percaya cenah Allah tuh cukuplah Allah bagimu.
itu yang masih teringat ya. Masya Allah. Keren sih itu. Nasihatnya keren banget gitu. Jadi bukan yang apa ya, kalau kata-kata romantis biasanya kita kan ada abi gitu atau ada umi gitu kan. Ini enggak, ada Allah gitu. Jadi bergantungnya sama Allah gitu, bukan bergantung dengan makhluk. Mau sesayang apapun, mau itu orang tua kita, tetap aja gitu kita bergantung kepada Allah gitu. Nah, gitu. Jadi kita tuh sebenarnya dengan saling ada keluarga, ada orang tua, ada anak nantinya, kita tuh saling mengingatkan bahwa ada Allah gitu. Ya, bukan yang kita gitu. Ya, menyayang itu bukan berarti kita selalu ada, tapi kita mengingatkan Allah yang selalu ada gitu. Masya Allah, keren. Oke, terakhir nih dari Kak Afiko yang sudah berjuang nih menghafalkan Al-Quran. Tadi kita sudah belajar dari almarhum nasihatnya, kita pengen belajar dari Kak Afiko yang pasti ada ujian nih ketika menghafal. Ayat apa sih yang paling berkesan buat Kak Afiko selama menghafal Quran dan kenapa? Viko ingat banget Quran surah An-Nisa ayat 148 yang fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah maka Allah akan mengingatmu. Nah di situ tuh ya cuma ada Allah. Viko walaupun Viko nggak punya siapa-siapa, ada Allah. Viko ingat terus ya udah Viko nggak punya teman nggak apa-apa gitu. Yang Viko ada Allah kok, Viko nggak sendiri gitu. Insya Allah. Jadi itu yang paling berkesan ya. Jadi juga ya dengan perjalanan hidup Afiko yang diuji, Umi tiba-tiba pergi gitu, Abi yang sakit gitu, dan yang di pondok pertama kali nggak ada teman cerita, nulis aja di buku. Jadi itu betul-betul mewakili seorang Afiko gitu. Ya udah cukup kita ingat Allah aja gitu. Insya Allah. Katanya juga kata Umi, jangan berharap sama manusia mah nggak ada yang kekal. Allah aja. Keren, Insya Allah. Umur segini sudah dapat pelajaran berharga banget itu, karena banyak orang-orang di luar sana tuh yang masih itu mencari pelarian, mencari aku bergantung ke siapa ya, makanya ada pacaran segala macam, karena mereka kekurangan nggak ada tempat bergantung gitu. Mereka bergantung ke yang fana, kan ganti-ganti terus tuh namanya pacaran gitu kan. Kak Afiko di umur segini sudah tahu ilmunya bergantung pada Allah, udah cukup. Dah. Masya Allah, keren banget. Terima kasih Kak Afiko sudah berbagi kisahnya yang luar biasa. Nah, insya Allah menjadi pelajaran yang pelajaran yang sangat sangat berguna lah untuk Saza, untuk siapapun yang menonton, insya Allah ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen juga kalau punya cerita yang sama atau pengen nguatin Kak Afiko juga, mau kasih mau nulis pelajaran yang teman-teman dapat dari kisahnya Kak Afiko di kolom komentar boleh. Dan juga jangan lupa bagiin supaya pelajaran dari ceritanya Kak Afiko bisa lebih luas lagi manfaatnya. Mungkin itu aja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah.